Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemilihan media pembelajaran dalam pendidikan. Baiklah, di sini ada 6 poin penting yang akan kita jabarkan dan kita langsung masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Apakah itu media? Media adalah alat bantu atau perantara untuk guru menyampaikan pesan atau materi kepada siswanya. Sedangkan media pembelajaran ini bukan hanya sebagai alat bantu atau perantara dari guru ke murid, tetapi juga sudah merupakan bagian yang integral dalam proses pembelajaran. Karena jika tidak adanya media ini, maka interaksi dan komunikasi antara guru dan murid itu tidak akan berlangsung secara baik, secara intensif seperti itu. Pasti ada kurangnya, karena dengan adanya media ini, interaksi antara guru dan murid lebih mudah dipahami gitu. Yang kedua, kita masuk ke fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya ada 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi komunikatif. Apa sih fungsi komunikatif? Fungsi komunikatif ini adalah fungsi yang memudahkan antara si penyampai pesan kepada si penerima pesan. Contohnya, seorang guru memilih media yang bagus, yang mudah untuk muridnya, supaya siswa atau muridnya itu lebih mudah dalam memahami materi yang beliau sampaikan gitu. Jadi media itu pertama fungsinya itu fungsi komunikatif, yaitu untuk memudahkan interaksi atau penyampaian materi dari guru ke murid. Yang kedua yaitu fungsi motivasi, yang ketiga ada fungsi kebermaknaan, yang keempat fungsi penyamaan persepsi, dan yang kelima ada fungsi individualis. Saya kasih contoh satu lagi di fungsi motivasi. Apa sih fungsi motivasi itu? Gitu. Bagaimana sih? Apa sih penjabarannya? Gitu. Media pembelajaran ini dapat memotivasi siswa atau memudahkan siswa dalam meningkatkan gairah belajarnya. Karena dengan adanya media yang menarik, yang bagus, maka siswa lebih termotivasi untuk mempelajari, untuk mengikuti pelajaran tersebut, karena ia penasaran dengan media yang digunakan itu, karena menarik gitu, dan membangkitkan gairah siswa itu untuk terus mengikuti pelajaran. Contohnya, guru menggunakan video animasi untuk menjelaskan materi matematika. Jadi siswa ini beranggapan bahwa belajar matematika itu tidak selalu membosankan, tidak selalu tentang angka, tapi juga ada animasi-animasi video yang menarik gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dalam memilih media pelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan dalam memilih media pembelajaran ini. Yang pertama, satu media itu hanya cocok untuk satu tujuan instruksional tertentu. Jadi satu media, satu materi pembelajaran gitu. Tidak bisa media yang digunakan A untuk materi pembelajaran matematika dan dan pelajaran bahasa gitu. Jadi medianya ini harus berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan, karena satu media hanya untuk satu tujuan instruksional tertentu. Yang kedua, media bukan hanya saja sebagai perantara antara guru dan murid, atau bukan hanya memudahkan saja interaksi antara guru dan murid, tetapi seperti yang saya katakan di atas tadi, media ini tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, karena sudah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, itu media apapun yang digunakan tujuannya hanya satu, yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat,
Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan mempunyai tujuan yang menyatu dengan instruksional yang sedang berlangsung. Jadi, jika kita mempelajari pelajaran matematika, kita harus menggunakan media yang A. Jika kita mempelajari bahasa Arab, kita harus menggunakan media yang B gitu. Jadi, semua sesuai dengan instruksional yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya, pemilihan media tidak didasarkan pada kesenangan pribadi, jadi harus memikirkan kedua belah pihak, guru dan murid, bukan hanya tertuju pada kesenangan guru saja atau kesenangan murid saja. Jadi kedua-duanya harus merasa puas, merasa mengerti dengan media yang digunakan. Selanjutnya, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Jadi, pilihlah satu media yang paling baik, yang paling simple untuk proses pembelajaran. Karena menggunakan media yang banyak tidak akan membuat siswa lebih mudah mengerti. Namun sebaliknya, siswa akan semakin bingung. Ini apa sih gitu kan? Ini medianya untuk yang pelajaran materi mana sih gitu. Jadi, siswa menjadi bingung. Lebih rumit gitu. Jadi pilihlah satu media yang paling bagus, paling top. Dan yang terakhir, kebaikan dan keburukan media ini harus kita lihat terlebih dahulu. Apa sih kekurangannya kalau kita memakai media ini? Apa sih kelebihannya gitu. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin D, pemilihan media pembelajaran. Ada 3 yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Kita memilih media ini untuk apa sih? Untuk hiburan kah? Untuk pembelajaran atau pendidikan kah? Atau untuk masyarakat? Atau untuk pengumuman-pengumuman resmi lainnya gitu. Jadi kita harus memperjelas terlebih dahulu untuk apa media ini kita pilih. Kalau untuk pendidikan, kita juga akan memilih media-media yang sesuai dengan pendidikan gitu. Jadi kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kita untuk memilih media terlebih dahulu. Yang kedua, itu adanya familiaritas media. Pilihlah media yang sudah familiar atau sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai guru dan murid. Karena jika kita memakai media yang baru terbit atau baru dikeluarkan, tentu kita sebagai guru juga akan butuh waktu lama untuk mempelajari media tersebut. Dan siswa kita juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari media tersebut. Jadi, waktu yang dimakan untuk mempelajari itu sangat lama. Jadi, alangkah lebih baiknya kita menggunakan media yang sudah tidak asing lagi. Sudah bisa dimengerti sedikit demi sedikit oleh siswa kita, dan kita sebagai guru juga harus sudah mengerti itu, dan kita cuma memperdalam lagi kepada siswa kita karena siswa kita sudah memiliki dasar terhadap media itu. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, sejumlah media dapat diperbandingkan dengan beberapa pilihan. Jadi setelah kita kumpulkan media apa saja yang bagus untuk kita gunakan, kita kumpulkan, misalnya ada 5 media. Maka dari 5 itu kita pilih satu. Mana yang bagus, mana yang benar-benar sesuai dengan kondisi siswa kita, nah itulah yang dipilih. Yang poin kelima, yaitu poin E, pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran. Yaitu ada 2 pendekatan atau model. Yang pertama, pemilihan tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan pemilihan tertutup? Pemilihan tertutup itu terjadi apabila alternatif media telah ditentukan oleh pihak atas atau pihak pimpinan. Misal, untuk media pembelajaran matematika di sekolah ini, media yang digunakan adalah media yang A gitu. Jadi, Menteri Pendidikan atau pimpinan dari atas sudah menentukan media apa yang harus digunakan dalam materi pelajaran kita. Itu yang dinamakan dengan pemilihan tertutup. Dan yang kedua itu ada pemilihan terbuka. Pemilihan terbuka ini kebalikan dari pemilihan tertutup. Kita sebagai guru bisa memilih sendiri media yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kebutuhan siswa kita, dengan kebutuhan-kebutuhan siswa kita di dalam kelas, di tempat kita mengajar.
kita bisa mengamati bagaimana siswa kita dan kita bisa menyesuaikan dengan media apakah siswa ini bisa belajar lebih serius lagi gitu. Jadi guru lebih leluasa untuk memilih media pelajaran yang akan digunakan. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu implementasi pemilihan media dalam pembelajaran. Untuk pengimplementasian media pembelajaran itu sendiri, guru ataupun pendidik dapat menentukan media seperti apakah yang akan digunakan dalam metode pembelajarannya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bukan berarti pemilihan media ini terserah kepada guru saja. Jika seperti pemilihan terbuka tadi, kan seorang guru bebas dalam memilih media yang akan beliau gunakan dalam materi pembelajaran beliau. Tetapi itu bukan hanya asal atau terserah beliau saja, juga harus mengikuti proses atau prinsip yang harus sesuai dengan persetujuan bersama gitu. Jadi tidak hanya asal-asal, juga harus mengikuti proses dan prinsip. Tidak hanya seenak hati guru saja. Jadi begitulah penjabaran atau pengertian dari materi pemilihan media pembelajaran pendidikan ini. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.